adalah pengelola jamu yang di Genggang ini, yang intinya jamu Genggang ini sudah turun-temurun. Mungkin saya sudah generasi yang kelima. Tapi kalau yang buyut saya itu dia bikin jamu itu 1927 itu hanya bikin jamu untuk kalangan keraton saja. Cuma pada era tahun 30-an itu baru boleh untuk jual di umum. Sebagai seorang pengusaha jamu, hal apa yang membuat usaha ini tetap berjalan dan baik di era sekarang ini, Pak? Ya. Seperti yang saya tadi katakan, bahwasanya penentuan ini jualan jamu itu mungkin dari satu turun-temurun, kemudian yang kedua ya saya senang dan saya menekuni, kemudian saya tetap menjaga kelestarian budaya jamu ini. Itu makanya saya tetap mempertahankan baik suka dukanya itu juga ya kita lakoni saja. Rata-rata pembeli di sini kisaran umum berapa, Pak? Ya, untuk segmen di jamu Genggang ini kita ada 3, remaja, kemudian dewasa, orang tua. Nah, remaja itu kalau putri itu yang men pertama. Nah, setelah men pertama bersih itu minum jamu. Nah, kalau bisa rutin biar maksudnya itu bisa menjaga kualitas badannya, terus tubuhnya jadi bagus, kemudian daya tubuhnya juga bagus kan. Tapi hanya rutin terus. Terus kalau yang dewasa itu biasa untuk stamina saja, stamina biar sehat, tidak gampang sakit. Kemudian yang orang-orang tua yang memang kalau dia merasa yang sepuh kan biasanya sudah capek-capek atau ya, itu bisa tambah sehat lagi. Berarti kebanyakan remajanya atau yang dewasa? Kalau zaman sekitar tahun 70-an itu identik dengan orang tua. Jamu itu. Tapi setelah tahun 2000-an itu dewasa. Kemudian setelah habis tahun 2000 dan saat sekarang itu malah anak-anak muda. Anak-anak muda. Ini dia banyak yang senang dengan jamu. Nah, anak-anak muda itu biasanya paling banyak pesan apa? Ya. Jadi begini, jadi yang namanya anak muda itu mungkin seperti adik-adik ini saya yakin ilmunya juga sudah banyak, kemudian informasinya juga sudah banyak. Dan dia akan paham manfaat dari jamu itu apa, itu kan dia sudah bisa mengerti. Nah, dari situ kemudian dia peduli dengan dirinya sendiri karena minum jamu itu ada manfaatnya. Yang namanya jamu itu mencegah supaya kita tidak sakit, gampang sakit, terus badan kita jadi sehat, bugar. Kalau sehat, bugar, terus sehat itu berarti kan cara berpikirnya juga bagus. Bapak ada hal unik yang pernah dijumpai selama menjalankan usaha ini enggak? Banyak yang usaha unik itu, yang tidak tahu tentang masalah jamu akhirnya juga jadi tahu. Kemudian konotasinya jamu itu pahit ternyata tidak pahit. Nah, ini hal seperti itu dari pengalaman kami dan banyak orang yang peduli, orang-orang asing juga
senang dengan jamu. Kalau yang terunik itu masih ada semacam filosofi bahwasanya ada suatu tempat atau daerah kalau memang orangnya itu satu kampung itu bondong-bondong ke sini minum jamu, namanya jamu sawanan. Artinya sawan itu biar tidak kena sawan. Sawan itu artinya kalau bahasa Indonesia ya kemasukan roh-roh halus seperti itu. Tapi filosofinya seperti itu, cuma kan ini biar masih ada yang punya cara berpikirnya seperti itu. Ini keras untuk berdiri mas. Satu. Ini satu habis bulanan Pak Ibu. Jamu itu ada yang jamu yang tradisional, yang fresh, yang masih pakai alat-alat tradisional, atau yang mungkin sudah modern. Kalau modern mungkin sudah sasetan, mungkin sudah pabrikan seperti itu. Tapi kalau di sini yang sudah membedakan itu kita masih memakai peralatan, bahan baku, prosesnya itu masih tradisional semua. Karena apa? Karena ini saya hanya meneruskan orang-orang tua dulu saya. Iya Pak. Ya, dan itu pasti saya berpikir, dan itu dari pengalaman ya itu lebih baik daripada yang era modern seperti ini. Ya. Harapan kami itu ya saya berharap jamu itu lebih dikenal di kalangan milenial, muda-mudi. Kalau zaman dulu mungkin yang namanya jamu itu identik dengan orang tua, tapi saya pengennya membudaya atau istilahnya itu membooming untuk minuman jamu itu menjadi kebutuhan. Kalau tidak hanya yang lain, tapi saya kebutuhan untuk minum jamu itu diharapkan untuk anak-anak muda.